Hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa ada pada hati orang. Aduh, tak terasa 19 hari sudah terang ada di bulan Januari tahun 2025, tahun anugerah Tuhan. Dan orang masih tetap sehat, orang masih tetap kuat, orang masih tetap diberkati. Dan gak lupa, ya Inci mesti dulu kasih sapa dulu Inci pena anak. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yesus. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Dan dari kehendak Tuhan, kita akan membahas pelajaran 3 di Bina Anak Sinode Gemim yang pembacaannya terdapat dalam Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kembali Inci bilang Matius 2 ayat 19 sampai 23 dan ada di pelajaran 3 Bina Anak berjudul Kepulangan Yesus ke Israel. Ya. Tapi sebelumnya orang mau minta kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun orang dalam pembacaan firman dan perenungan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, saat ini kami akan belajar firman. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hikmat yang dari surga ada bagi kami dan boleh kami aktakan dan boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami apabila kami mendengar, membaca dan merenungkannya. Tuhan, pakai kami menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Walaupun tubuh kami kecil, tetapi kami boleh berguna bagi semua orang, menjadi berkat untuk semua orang. Ampuni setiap salah dan dosa kesalahan yang kami buat melawan Tuhan. Baharui kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pelita, penerang ketika kami melangkah di tengah-tengah dunia ini. Bersiaplah kami Tuhan, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang berkat Tuhan, tolong membaca Alkitab toh sebelum tolong merenungkannya bersama. Mari kembali tolong buka Injil Matius. Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam sebuah mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan firman, bahkan orang merenungkan bersama. Bahkan setelah merenungkan, Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom adik-adik. Ya, damai di hati. Nah, kalau minggu lalu ini pembacaan ini lanjutan dari apa? Cerita minggu lalu, penyingkiran ke Mesir dan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Nah, adik-adik, sebelum terus lanjut, Inci mau bertanya dulu. Boleh toh? Iya. Siapa yang merasa senang kalau dia mau pulang kampung? Aduh kita Inci, kita kosong lama Inci di kota, jadi kita mesti pulang kampung. Aduh Inci itu tapi kita naik lahir. Aduh kosong Inci, pokoknya kita suka sekali mau pulang kampung. Nah, adik-adik, ini Tuhan Yesus juga mau pulang ke tanah Israel, tetapi dalam arti orang bukan api pasiar, bukan ada api mengembara di mana, tetapi ada menyingkir oleh sebab Raja Herodes toh. Ya, waktu Tuhan Yesus lahir, orang Majus datang, kota sampai pada Herodes cerita minggu lalu toh. Iya, tetapi ini Herodes apa jadi marah, dia seakan-akan tidak mau diganti, dia anggap itu Tuhan Yesus jadi pesaingan. Jadi karena ini orang Majus dan tidak balik pada dia, jadi dia bikin berita semua anak-anak di bawah umur 2 tahun laki-laki, jadi ya semua harus dibunuh. Maka karena rancangan Allah, jadi ya
Tuhan bilang Pak Yusuf melalui mimpi, dan Yusuf bawa menyingkir ke Mesir. Ya, Yusuf bawa Maria dan Tuhan Yesus ke Mesir. Nah, ada di berkati Tuhan. Setelah didengar, ini Raja Herodes mati. Ada ya, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam sebuah mimpi. Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Nah, ada di berarti Tuhan. Ya, karena itu orang yang membunuh Tuhan Yesus mati. Jadi orang yang tahu tuh yang membunuh Tuhan Yesus yaitu Herodes, karena dia sakit hati. Ini orang Majus hendak balik ulang, bilang di mana Tuhan Yesus berada. Maka setelah Herodes mati, nampaklah malaikat kepada Yusuf dan mengatakan, berangkat ulang, pulang ulang ke tanah Israel. Nah, setelah itu bangunlah Yusuf, ikut langsung bangun ikut langsung bangun, ikut ambil Maria, ambil Tuhan Yesus, ikut berangkat ke tanah ke tanah Israel. Serta dalam perjalanan, dia lupa. Dia ada orang cerita, yang ganti Pak Herodes ternyata ada di Arkelaus. Tuh, dia sama dengan DP papa, yaitu ikan raja sangat kejam, sama dengan Herodes tadi. Jadi ini Yusuf, ini Yusuf takut, sudah mau balik juga sana kan? Karena disebutkan dalam mimpi bahwa ini Yusuf harus bawa Maria dengan Tuhan Yesus bukan lagi ke Yudea, tetapi ke Galilea. Di Galilea itu Yusuf bawa Maria dan Yusuf di kota kecil yang nyanak ternama kota itu, yaitu kota Nazaret. Nah, makanya naplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Tuhan Yesus berasal dari Nazaret. Nah, ada di firman berkati Tuhan. Orang so dengar di cerita ini tuh, orang so dengar bagaimana penyertaan Allah untuk Yusuf dan keluarganya. Nah, orang boleh belajar dari cerita kembali ke Mesir. Ternyata orang boleh lihat bukan main rencana Allah tuh, karena Allah sudah rancangkan penyelamatan bagi dunia. Apapun yang dia rancangan biar siapa mau pilih, nyanda mau mau berhasil. Buktinya tuh dari kecil sampai besar Tuhan Yesus banyak dibenar, terutama siapa? Herodes. Kenapa? Karena Herodes merasa tersaingi. Jadi bukan main rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia. Tuh, dia pakai Pak Yusuf, Maria untuk menjadi orang tua dari Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus, tetapi melalui rahim Maria. Jadi bukan main itu penyertaan Allah untuk menyelamatkan dunia, sehingga orang semua di dunia ini menikmati keselamatan. Kenapa? Tuhan datang menebus orang berdosa. Nah, kedua orang belajar seperti Yusuf. Tuh, pada waktu malaikat datang membilang, Yusuf ambil Maria dengan Tuhan Yesus, kau pulang ke tanah Israel. Yusuf jangan bilang, Tuhan, tapi kaki lelah, jauh itu perjalanan sakit, tapi kaki itu boleh kok sedikit Tuhan. Nah, sama dengan orang tuh kalau mau usul sedikit lemah, ataupun ketika ada sesuatu yang orang suruh kerjakan orang selalu bilang sedikit belajar seperti Yusuf tuh, dia taat, taat dan setia. Padahal orang lihat orang perjalanan dari Bethlehem ke Mesir, baru orang balik ulang dari Mesir ke Yudea, bukan main jauh tuh. Tetapi Yusuf bilang, Tuhan sedikit kok sakit tapi kaki bilang begitu tuh. Tetapi Yusuf punya ketaatan. Orang boleh belajar dari Yusuf, apapun yang Tuhan suruh, walaupun itu melalui mimpi, tetap Yusuf taat, Yusuf setia, tetap dia bawa Maria, bawa Tuhan Yesus kembali ke tanah Israel. Nah, Tuhan boleh belajar tuh, ketaatan membawa berkat. Kalau orang setia, kalau orang taat, Tuhan berkati orang. Ketaatan yang orang perlu tuh. Jadi ada sekolah minggu menjalani tahun 2025, orang terapkan taat Tuhan, orang terapkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan melalui tompe tingkah laku, torampe cara hidup, torampe kelakuan, torampe sifat. Tuh sama dengan tuh lagu bilang tadi. Encik mau ajar dulu satu lagu deh.
T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Jadi ketaatan yang orang perlu ketika Tuhan merencanakan sesuatu untuk orang mesti setia dan taat, dan berkat Tuhan menanti orang semua. Pelajaran ketiga, ternyata bukan cuma satu nabi ada nubuat kan toh? Iya, nabi-nabi di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat datang dari Nazaret. Orang masih ingat toh cerita Bartolomeus dia Filipus tadi? Iya, Natanael udah bilang. Natanael kan bilang Pak Filipus, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Nah, orang ingat cerita itu. Jadi Tuhan Yesus disebut dari Nazaret. Karena apa? Karena Arkelaus ini anak Herodes cuma memerintah di wilayah Yudea, tapi Galilea nyanda. Jadi orang pulang ke Galilea melalui apa? Mimpi yang diingatkan oleh Tuhan. Oh, ini mesti pergi di Galilea, di kota Nazaret. Makanya Alkitab bilang Yesus dari Nazaret. Yesus of Nazaret. Nah, orang boleh belajar ada di bahwa ketaatan itu perlu. Orang mesti taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan akan datangkan berkat. Maka ketika Tuhan merencanakan sesuatu untuk kita, terimalah dengan ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan, karena berkat menanti kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ajar kami anak-anak kecil-Mu untuk tahu taat, setia atas perintah Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak membangkang, tetapi kami setia dan taat akan perintah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan menjadi anak yang benar-benar dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjauhkan diri dari segala yang jahat dan melakukan yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita orang semua sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.